Oke, Sobat Pembelajar, apa kabar semuanya? Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi nih dalam podcast BPPA Sukamandi. Dan untuk kesempatan hari ini kita sudah kehadiran narasumber kita, Bapak Aris Hidayat. Selamat pagi Pak Aris Hidayat, apa kabar? Selamat pagi. Sehat Pak Aris? Alhamdulillah. Oke, Sobat Pembelajar, untuk tema hari ini sangat menarik nih ya. Kita akan melanjutkan podcast kita bersama Bapak Aris Hidayat, melanjutkan podcast kita terdahulu terkait dengan wirausaha. Dan untuk tema hari ini ada satu tema menarik nih ya, terkait dengan balon. Apa itu balon? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Aris ya. Balon itu adalah wirausaha baru dunia perikanan ya, yang nanti kita akan banyak mengelaborasi. Balon ini selain juga bermanfaat untuk budidaya, juga ternyata memberikan dampak secara lingkungan. Oke Pak Aris, baik. Langsung saja mungkin Pak Aris boleh dijelasin inovasi terbaru Pak Aris terkait budidaya perikanan yang kita namakan balon. Apa, bagaimana, dan mengapa? Silakan. Baik, terima kasih Pak Afnan. Baik Sobat Pembelajar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan coba memperkenalkan berkaitan dengan balon Pak Afnan, bahwa balon ini singkatan dari budidaya ikan kolam galon. Oke. Ya. Budidaya ikan kolam galon. Oke, seperti apa itu Pak Aris? Baik. Balon ini dalam rangka untuk memanfaatkan kembali berkaitan dengan sampah nih Pak Afnan. Oleh karena sampah ini menjadi polemik yang luar biasa. Karena kalau ini tidak ditangani dengan inovasi, saya kira ini akan menjadi sesuatu yang berbahaya buat kita, terutama di lingkungan kita, bahwa tadi budidaya ikan kolam-kolam ini dalam rangka memanfaatkan galon yang selama ini kita kenal adalah galon isi ulang, tetapi ternyata 2-3 tahun terakhir ini kita mengenal ada galon sekali pakai Pak Afnan. Oke, ini sehingga air mineral itu ya Pak ya? Betul. Yang ukuran besar itu ya? Ya, ukurannya 15 liter. Ya. Ya, bisa dibayangkan kalau semua rumah tangga memanfaatkan galon sekali pakai ini kan ya beratnya limbah ini akan berserakan di mana-mana. Nah, sehingga ini perlu dimanfaatkan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan revitalisasi tambak di Pantura sebagai contoh, bahwa pemanfaatan limbah plastik ini ternyata juga cukup banyak, terutama pemanfaatan HDPE yang ternyata umur teknis untuk kegiatan budidaya udang paling hanya 2-3 siklus. Selebihnya itu terbengkalai, dan sehingga ini juga perlu dimanfaatkan kembali. Plastik HDPE ya? Betul. Limbah budidaya udang ya? Iya. Oke. HDPE. Jadi barang ini ada galon, ada HDPE. Kita mencoba memanfaatkan dalam rangka untuk membuat kolam. Untuk membuat kolam. Iya, untuk membuat kolam budidaya. Itu sebetulnya kurang lebih ya Pak Afnan. Jadi inovasinya adalah pembuatan kolamnya ya? Iya, kolamnya memanfaatkan galon sekali pakai yang selanjutnya terbuang digunakan untuk konstruksi. Iya. Pembuatan kolam, dan juga plastik HDPE sisa limbah daripada budidaya udang ya? Udang, betul. Oke. Selanjutnya Pak Aris ya, ini menarik sekali ya. Apa kira-kira yang menarik dari pemanfaatan galon ini dan pemanfaatan plastik HDPE ini ya, selain juga kita secara tidak langsung mengurangi limbah ya, tapi secara konsep budidaya apakah ada kelebihannya, dan mungkin juga ada kekurangannya gitu Pak Aris? Silakan. Ya, baik, terima kasih. Selama ini pemahaman kita berkaitan dengan limbah plastik, saya kira bahwa plastik itu lama terurai. Jadi artinya bahwa kedua limbah ini, galon dan HDPE, pasti akan lama terurai. Nah, sehingga itu menjadi kelebihan justru kalau dalam konstruksi, bahwa yang pertama galon itu kalau kita lihat dari sisi pemanfaatannya bisa 5-10 tahun. Apalagi kita tahu yang HDPE. Di budidaya tambak itu sebenarnya HDPE ini bisa berumur antara sekitar 5-10 tahun juga. Artinya kalau ini bisa dimanfaatkan, para pembudidaya tidak berulang kali membuat kolam budidayanya. Artinya kalau misal perhitungan 5-10 tahun, ya selama 1 kali kita buat bisa kita manfaatkan 5-10 tahun. Kemudian yang kedua, bahwa konstruksi yang kita pakai itu nanti ada di gambar ya, bahwa galon itu yang kita pakai untuk konstruksi itu nanti kita isi air Pak Afnan. Nah, namanya galon diisi air kemudian kena panas, maka ini akan lebih stabil. Kalau ini gunakan nanti untuk konstruksi, sehingga
lingkungan budaya itu kan relatif lebih stabil dari sisi suhu. Nah, kemudian karakteristik HDPE yang berwarna hitam, kita tahu dari rata wadah budidaya yang berwarna hitam itu kan dia menyerap panas. Itu juga sama, sehingga kelebihannya bahwa kolam yang akan dibentuk dengan galon dan juga HDPE ini akan selain tahan lama, tetapi juga dari sisi suhu itu relatif lebih stabil dari sisi suhu. Kelemahannya adalah bahwa karena galon bentuknya ya namanya galon ya, hanya napak di bawah, sehingga dia hanya bisa diletakkan pada tempat yang datar, yang sehingga rata, gitu hanya ya? rata. Sehingga peruntukannya kolam ini ya tentu yang terpenting adalah lahannya itu rata. Udah itu saja, itu kelemahannya. Ya. Oke, menarik ya. Jadi kelebihannya itu satu yang tadi disampaikan oleh Pak Aris ya, dia itu awet ya. Ya awet. Udah Umur gitu teknisnya juga panjang ya. jangka panjang ya. Terus murah juga ya Pak ya. Murah. Oke, awet, murah. Kemudian juga sepertinya praktis juga ini ya. Ya. Oke, nah selanjutnya nih Pak Aris, mungkin boleh Pak Aris jelasin ini tentang bagaimana cara teknis pembuatannya ya. Pasti sobat pembelajar juga penasaran kan? Ya. Seperti apa ini teknis pembuatannya, apa saja yang harus dipersiapkan, langkah-langkahnya, dan juga nanti sobat pembelajar juga bisa lihat langsung seperti apa gambarnya ya. Ya. Nanti kita akan coba tampilkan di podcast ini. Silakan boleh Pak Aris. Ya, baik. Yang pertama saya kira untuk sebelum teman-teman sahabat belajar itu nanti membuat balon budidaya ikan kolam galon, maka yang pertama tentu siapkan galon. Ini bisa dicari ya di semua tempat, di rumah tangga itu pasti banyak. Apalagi kalau kami sekomplek itu pasti ya 1-2 orang pasti memanfaatkan atau menggunakan air mineral menggunakan galon ini, sehingga di rumah-rumah pasti tersedia galon yang sudah tidak terpakai. Galon sekali pakai yang besar itu ya Pak? Iya betul, Kita yang tidak 15 liter ya. Tidak, mohon maaf disebutkan merek. Nah, itu tinggal siapkan galonnya. Atau para pengepul juga banyak, karena pasti yang namanya sudah limbah, itu dari pengepul sampah itu pasti banyak. Dan biasanya pasti lebih bagus, karena ini tidak sempat dibuang, karena ukurannya besar, Pak Afnan ya. Jadi karena ukuran besar, pasti disimpan, kemudian diserahkan para pengepul sampah. Kemudian yang kedua adalah HDP-nya, kita bisa cari ke wilayah-wilayah tambak yang sudah tidak produktif gitu. Dan ini pun juga sama, biasanya kawan-kawan pengepul sampah pun juga sama, mereka sudah merapikan HDPE yang biasanya menyelimuti lingkungan tambak. Itu sudah dipotong dengan lebar dari mulai 4, 5 sampai 6. Kalau masalah panjang itu terserah gitu. Artinya ini peluangnya untuk membuat kolam bisa ukuran panjangnya bisa terserah nih. Nah, kalau cuma tinggi semeter berarti kan bisa kita manfaatkan untuk ukuran dari mulai 5 sampai 3, 4, 5. Nah, karena kalau untuk manfaatnya 1 meter. Nah, panjangnya bisa dari 5 sampai 20, 30 meter pun juga bisa. Nah, kemudian yang kedua, kita perlu alat ikat untuk galonnya itu sendiri. Nanti galon ya? Untuk ikat, menganyam lah. Nah, kita perlukan besi cor ya, untuk mengikat, sehingga nanti antara galon satu dengan yang lainnya akan saling terhubung, terikat, sehingga dia kokoh untuk menahan beban air. Ya, galon itu kurang 50 cm, sehingga beban kurang lebih 50 cm. Maka kalau panjangnya 1 meter, galon itu hanya butuh 4 galon saja sebenarnya. Sehingga kalau mau ukuran berapapun, sebagai contoh yang kita bikin itu 5 kali 10, berarti 5 kali 10. Ya, kalau sisi 5 berarti kali 4 saja kan 20. 20 kanan kiri berarti 40. Nah, kemudian yang sisi yang 10 meter berarti butuh 40, berarti 80 galon ya? Iya. Berarti totalnya 120 galon. Nah, itu nanti dianyam menggunakan besi yang tadi ukuran bisa 6 in, 8 in. Jadi semakin besar ya semakin kokoh gitu. Nah, kemudian terakhir adalah patok. Hanya untuk membantu menahan agar galon tidak basah. Kita itu kalau sudah bentuk kotak kemudian ditahan saja, tidak geser lah ya volume dari sisi volume. Saya kira itu hanya perlu galon, HDPE, kemudian besi dan penopang gitu. Penopangnya bisa pakai kayu, bisa pakai besi juga gitu.
Udah, saya kira itu. Sama tadi mungkin ya untuk awal ya, tanah diratakan dulu mungkin. Ya, dari Kemudian terakhir mungkin diisi air ya Pak ya. Ya, jadi sebelum dibentuk kolam, si galon diisi air untuk menambah beban sebenarnya, menambah beban kemudian ditutup, kemudian setelah sarana prasarana tersedia, kemudian berikutnya adalah menyiapkan lahan, lahan diratakan, ya biar kemiringannya sama sehingga volume dari ketinggian air itu bisa optimum. Jadi kalau berbeda kalau kita miring, kalau rata ini kan berarti semua sisi akan kedalaman itu akan sama 50 cm. Jadi setelah diratakan, kemudian barulah si konstruksinya dipasang. Bentuknya terserah. Nah, kembali kepada selera dari para pembudidaya, mau bentuk oval, mau bentuk persegi, atau persegi panjang, itu akan selera. Kemudian perlu diperhatikan bahwa karena namanya plastik, kita takutkan ada ketika kita masuk ke kolam kemudian bolong gitu ya. Ya kalau bisa ditambahkan yang apa misalkan sekam ya, Bapak Ibu mungkin para pembudidaya juga sudah secara sering dikasih sekam untuk selain meratakan tanah, tetapi juga mengamankan plastik untuk bolong kalau di bawahnya ternyata ada akar, ada batu, dari kebocoran. Oke, diratakan dulu dengan sekam ya Pak Eris. Betul. Nah kemudian terakhir yang tadi masalah ukuran, karena pemanfaatannya tadi dia hanya kolam budidaya, barangkali ada yang iseng pengen bikin taman ya bisa saja, dan konstruksi bisa menyesuaikan. Oke. Ya saya kira itu Pak Afnan. Oke, itu masalah selera ya, keindahan bentuknya kok. Bisa pakai love katanya sekarang lagi taman love, taman cinta gitu ya. Oke, menarik ya. Oke, kita lanjutkan Pak Aris. Kemudian yang saya penasaran juga terkait dengan komoditasnya ini ya. Tentang budidaya ikan itu tentu saja banyak nih ya. Betul. Kira-kira apa saja budidaya ikan yang bisa kita lakukan di situ, dari jenis ikannya maupun budidaya apa yang bisa kita lakukan di situ Pak Aris? Baik, untuk jenis komoditas kami sarankan sih sebenarnya untuk air tawar ya, karena untuk air payung memang relatif lebih lebih detail dari cara budidaya. Nah, sehingga ini menjadi salah satu pilihan konstruksi untuk para pembudidaya ikan air tawar. Nah, masalah komoditas bisa disesuaikan dengan segmentasi pasar yang dipilih oleh para pembudidaya. Jadi artinya bisa ikan hias atau ikan konsumsi sebenarnya Pak Afnan. Bisa ya? Iya, bisa. Atau konsumsi ikan konsumsi. Jadi artinya bisa ikan hias, mau ikan hias cupang gitu ya, mau pelati, gapi, itu bisa-bisa saja. Termasuk padang, ya? Konsumsi. Kalau ikan konsumsi kita sudah mencoba untuk ikan patin, ikan mas, yaitu ikan lele, apalagi. Nah, itu artinya dari sisi komoditas bisa konsumsi maupun ikan hias. Saya kira itu Pak. Oke, kemudian kalau dari segi budidaya ada pembenihan, ada segmentasi usahanya ya. Saran gitu, kira-kira paling cocok untuk apa ini Pak Apris? Karena yang pertama dari sisi ukuran tadi, kedalamannya hanya sampai 50 ya, paling optimal 50 cm karena memang ketinggian galon 50 cm. Memang segmentasi yang optimum sebenarnya hanya pembenihan sama pendederan. Itu paling recommended ya Pak ya? Paling recommended. Jadi artinya untuk pembenihan lele, pendederan lele masih recommended. Ini karena memang untuk budidaya ikan, misalkan ikan lele, gurame, kan menghendaki air gak terlalu tinggi. Jadi hanya sementara karena ukurannya tinggi dari kolam itu 50 cm, kami menyarankan masih untuk pembenihan pendederan. Sekalipun dipaksakan untuk pembesaran, ya masih memungkinkan, misalkan pembesaran lele dengan konsep bioflok gitu, misal Pak Afnan. Selama ini kan kita mengenal kolam bundar ya, kolam bundar ketinggian 1 meter, tetapi dari sisi luasan itu hanya diameter antara berapa? 1,5 sampai 5 meter barangkali. Harganya juga lumayan itu. Harganya juga lumayan, dan ini dengan ukuran 5x10 yang kita pakai kurang lebih 1.200.000 ya, artinya kan relatif ringan, tetapi dari sisi volume ini lebih luas kan gitu, 50 meter persegi. Saya kira itu Pak Ahmad. Oke, ya. Artinya segmentasi bisa pembenihan pendederan, kalau dipaksakan sampai untuk pembesaran ya bisa, tetapi tadi dari sisi volume mungkin relatif kecil ya, karena ukurannya itu gak terlalu luas. Saya kira itu. Dan mungkin ini yang paling
penting ini Pak Aris ya. Coba kira-kira dengan konsep budidaya galon ini, kolam galon ini, hitung-hitungannya nih Pak Aris, secara ekonomis nih, apakah ada keuntungan yang signifikan ya, sehingga sobat pembelajar ini juga tertarik nih untuk bisa mengcopy paste nih di tempatnya masing-masing. Bagaimana nih keuntungannya nih secara ekonomi? Ya. Apakah kemudian ada peningkatan? Kalau ada peningkatan, saya pun tertarik ini Pak Aris ya. Dibandingkan dengan kolam-kolam yang lain gitu. Oke, baik. Sobat belajar, saya kira dari sisi konstruksi tadi saya sudah sampaikan bahwa karena relatif murah dan umur teknisnya panjang, artinya ini kan dari sisi biaya saya kira menjadi lebih murah, efisien ya, lebih efisien. Karena dibandingkan dengan misalkan menggunakan terpal yang kita tahu tadi HDPE umurnya sudah 5-10 tahun. Nah, kemudian kalau sudah sisi konstruksi sudah biaya murah, kemudian dari sisi pembuatan kan juga cukup sekali, tapi dalam rentangnya 5-10 tahun. Artinya dari konstruksi cukup murah. Nah, kemudian masalah keuntungan saya kira kembali lagi kepada komoditas yang dipelihara ya. Misalkan untuk lele ya segitu gitu, namanya pembenihan pendedan rata-rata ya sama saja. Ini bedanya diuntungkan dari sisi konstruksi dan biaya pembuatan kolamnya yang ya ibaratnya kita nunggu 5-10 tahun kembali untuk membuat. Ya, saya kira itu. Oke, menarik sekali sobat pembelajar ya. Inilah yang kita coba bahas terkait dengan inovasi terbaru nih dari Bapak Aris terkait dengan budidaya ikan menggunakan kolam dari galon. Ya. Kita bisa praktekkan juga nih di tempat kita masing-masing. Apalagi ini juga sejalan dengan semangat Kementerian Kelautan dan Perikanan ya Pak Aris. Iya, betul. Bagaimana kita menjalankan perikanan ini berbasis ekonomi biru ya. Berbasis budidaya ikan yang berkelanjutan. Apalagi zero waste, memanfaatkan limbah atau sampah yang ada. Terima kasih sekali Pak Aris Hidayat ya. Oke, baik. Kapan-kapan kita ngobrol lagi dengan inovasi yang baru. Oke, sobat pembelajar ya, demikian untuk podcast kita hari ini. Ketemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih semuanya.